Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Pratama dengan NIM C2B020037. Akan menjelaskan tentang tugas konsep dasar telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan communication. Tele adalah jarak jauh. Communication adalah berita atau informasi. Telekomunikasi adalah proses komunikasi jarak jauh secara elektrik. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem. Bagian telekomunikasi yaitu ada proses komunikasi. Itu yang pertama, ada input message, bisa berupa analog atau digital. Message ini bisa berupa suara, kemudian bisa berupa gambar, video, atau data lainnya. Yang kedua, terus ada input transduce yang mengubah informasi menjadi, misalnya informasinya berbentuk suara, maka dia berubah menjadi sinyal listrik. Output transduce berkembalikan dengan inputnya. Misalnya yang tadinya informasi suara diubah menjadi sinyal listrik, maka jika output transduce dibalik, diubah ke sisinya. Yang ketiga, transmitter atau sisi pengirim. Jika yang kita kirimkan berupa sinyal analog, maka di sisi transmitter harus ada yang namanya modifikasi. Kemudian pada sisi receiver ada modifikasi. Apa itu modifikasi? Modifikasi adalah proses tenu imbang sinyal informasi ke sinyal carrier atau pembicara agar sinyal bisa diterima ke penerima. Setelah sampai di receiver, sinyal sudah ditumpukan, maka dimodulkan jadi dipisahkan balik antara sinyal pembawaan dan informasi. Itulah yang kemudian nanti yang sambar ke penerimanya setelah dikomunikasi. Channel komunikasi udara. Komunikasi channel kena komunikasi atau bisa disebut mode transmit. Informasi amalan ini yang diterima pada sisi penerimanya di sisi input message sama dengan input message. Gangguan yang terjadi pada sistem telekomunikasi, noise, adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam satu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerima dan pengirim data. Terdapat beberapa trouble, yaitu inferensi adalah sinyal gangguan yang tidak diinginkan frekuensinya berdekat dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Ada lagi redaman. Redaman adalah turunan level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media. Redaman dapat diprediksi kejadiannya. Ada juga fading. Fading adalah penyimpangan atensi yang mengalami sinyal carrier transmutasi telekomunikasi terhadap media propagasi tertentu. Adanya fluktuasi atau disebut ketidaktepatan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Ada juga jenis-jenis media transmisi. Media yang dituntut guided medium atau wide rate. Media yang dituntun atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan guided medium adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin atau disebut tungsten pair, kabel serta optik, fiber optic cable, dan kabel koaksial atau disebut coaxial cable. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Kabel serat optik, fiber optic kabel, kabel serta optik
atau fiber optic cable adalah saluran transmisi. Transmisi atau sejenis kabel yang tersebut dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serta optik sekitar 120 meter mikrometer. Ada juga kabel pasangan berpilin, twisted pair cable. Twisted pair cable pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair cable ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP (Unstitched Twisted Pair) dan STP (Stitched Twisted Pair). Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 meter. Ada juga kabel koaksial atau disebut dengan coaxial cable. Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar, mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bangsa isolator. Kabel jenis memiliki impedansi transmisi yang konstan, serta tidak menghasilkan medan magnet, sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi yang tinggi. Ada juga media yang tidak dituntun, unity media atau wireless. Media tidak dituntun atau unity media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektronika dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unity media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Ada juga frekuensi radio, radio frequency. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 30 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi atau radio FM. Ada juga gelombang microwave. Gelombang mikro ada atau gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, superhigh frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Ada juga satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Setelah pada umumnya mengorbitkan di pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit mengorbitkan akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi disebut dengan channel transponder. Media transmisi sekitar digunakan untuk stasiun siaran telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis privasi. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.